Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Batam Bapak Uuf Braja Widakda PhD, yang terhormat Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Bapak Rahmadi Murwanto, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN Ibu Evi Mulyani, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum PKN STAN Bapak Agus Sunaria Sulaiman, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKN STAN Bapak Budi Waluyo, yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Dia Purwanti, yang kami hormati moderator dalam acara webinar Weekly Talk pada hari ini, Ibu Hani Susilowati Amarah, dosen dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, serta Bapak Ibu pejabat struktural dan juga fungsional di lingkungan PKN STAN, dan hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun baru bisa secara virtual, besar harapan kita bersama tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Galuh dari P3M yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Pagi hari sarapannya pisang raja, beli di jalan sewaktu ke pasar. Bersama kita belajar tentang kampus Merdeka, khusus kita datangkan Pak Uuf dari Batam. Pada Weekly Talk edisi ke-41 hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena kita akan bersama-sama mendengarkan secara langsung tentang isu yang sangat relevan dan pastinya menarik, yaitu tentang aplikasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baiklah, sebelum mulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan juga pembukaan oleh Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, dilanjutkan dengan inti acara yaitu pemaparan dan juga diskusi, kemudian ditutup dengan penutup. Sebelum masuk acara yang pertama, agar kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar dan mendatangkan manfaat, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara pertama, yaitu kami persilakan kepada Bapak Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rahmadi Murwanto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita, Direktur Politeknik Batam, Bapak Uuf Braja Widakda. Mohon maaf Pak kalau ngomongnya kurang pas Pak ya. Karena ini biasanya sangat spesial namanya Bapak ini. PhD. Kemudian rekan-rekan saya di PKN STAN, baik direksi, kepala pusat, kepala unit maupun para dosen yang hadir. Ya, puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti acara Weekly Talk pada hari ini. Pak Uuf, kami punya acara mingguan yang teratur mengundang berbagai pihak yang kita sebut Weekly Talk. Nah, khusus pada hari ini temanya sangat penting karena kami juga sedang menyiapkan bagaimana kita mencoba menerapkan MBKM ini dalam pola pendidikan kami. Mungkin sedikit mengenalkan Pak Uuf, kami Politeknik Keuangan Negara STAN di bawah Kementerian Keuangan menghasilkan para kita sebut punggawa keuangan negara. Jadi mereka-mereka yang bekerja mengelola keuangan negara baik di Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain maupun pemerintah daerah. Nah, kami Politeknik karena pendekatan yang memang disepakati dengan Kemendikbud bahwa kita mendukung vokasi dan menurut kami tepat karena kami menghasilkan tenaga siap pakai sama seperti di tempatnya Bapak ya, sama Politeknik. Saya kurang begitu memahami, tapi yang pasti kami menghasilkan yang kita sebut white collar employee karena mereka mungkin lebih banyak di administrasi, walaupun ada beberapa mungkin memiliki teknis yang sifatnya di lapangan secara khusus seperti penilai atau beberapa yang lain. Tapi pada umumnya pekerjaan yang mereka lakukan masuk pekerjaan kantoran yang mungkin tidak mudah juga untuk kita bisa arahkan ke vokasi karena selama ini vokasi lebih dikenal di area-area yang sifatnya layanan yang sifatnya sangat teknis seperti kesehatan,
kemudian di sektor perindustrian dan sebagainya. Nah, tetapi kami merasa setelah kami melihat secara mendalam apa yang kami lakukan, kemudian bagaimana lulusan kami bekerja, pendekatan MBKM ini malah akan menghasilkan lulusan yang jauh lebih baik lagi. Walaupun kami dikenal juga sebagai lulusan kami siap pakai, tapi kami berharap lebih siap pakai lagi. Jadi ketika mereka ditempatkan dimanapun, mereka sudah lari kencang. Sekarang sudah lari, tapi kami merasa belum cukup kencang. Nah, tentu kami harus banyak belajar nih Pak, karena biasanya kalau perguruan tinggi di bawah kementerian lembaga seperti kami sering agak tertinggal dibandingkan rekan-rekan yang berada di bawah pembinaan Kemendikbud. Nah, kehadiran Bapak tentu akan banyak memberikan perluasan cakrawala bagi kami. Bagaimana kami akan menerapkan MBKM ini di dalam proses belajar mengajar ke depan. Ini juga menjadi tantangan kami Pak UUF, karena sebagian dari mahasiswa kami adalah lulusan dari kami juga yang dahulu diploma 1, yang perlu kami upgrade karena perkembangan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. Dengan cepat atau masifnya penggunaan IT, terutama selama masa COVID, disadari bahwa lulusan kami tidak banyak lagi kami butuhkan D1 dan D3, sehingga kami mulai tahun lalu fokus hanya di 4. Tetapi kami juga diberikan tugas untuk mengupgrade lulusan kami di D1 dan D3 tadi. Memang mudahnya kalau mereka itu diberikan kesempatan sekolah ke kami, itu selesai. Tapi ternyata ada isu lain. Karena kalau mereka nanti banyak kembali ke kampus, ke sekolah, ke tempat kami, maka kinerja dari unit yang ditinggalkannya bisa terganggu. Makanya kami merasa pendekatan MBKM ini menjadi salah satu cara yang baik untuk melakukan pendidikan di masa depan, di mana mereka juga tetap bekerja di kantor, tapi kami bisa mengupgrade kemampuan mereka, sehingga mereka tidak perlu hadir di kampus secara langsung. Nah, nanti kami akan coba koordinasikan dengan model PJJ-nya UT yang digabungkan dengan MBKM, sehingga kami bisa mengupgrade semua lulusan kami D1 dan D3 tadi menuju ke tingkat minimal D4. Nah, ini menjadi latar belakang Pak UUF. Jadi mohon nanti sharing saja. Kita sangat berharap karena Pak UUF pasti lebih berpengalaman, lebih dulu melakukan itu, dan harapannya kita tidak hanya mengundang Pak UUF ya, ke depan kita mungkin bisa bekerja sama lebih baik di berbagai bidang, tidak hanya sekedar dalam konteks pendidikan, tapi mungkin juga penelitian, pengabdian masyarakat, dan hal-hal lain. Sekali lagi Pak UUF mewakili teman-teman, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita di awal ini, Pak UUF sebagai narsum, menjadi titik awal bagi hubungan yang lebih baik dan kerjasama yang lebih baik bagi kita semua. Mohon izin Pak UUF, saya tidak bisa mendampingi, hanya menyambut. Salam kenal Pak UUF. Iya Pak. Semoga nanti kapan-kapan ya, kalau sempat, kalau nggak Pak UUF berkunjung ke kami yang berkunjung ke Pak UUF. Monggo Pak. Lagi terima kasih. Saya kiri sebelum ini saya menyatakan bahwa Weekly Talk pada minggu ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita akan masuk ke dalam inti acara, yakni pemaparan dan diskusi tentang isu yang sangat menarik, yang pastinya penuh inspirasi tentang aplikasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh narasumber kita, yaitu Bapak UUF. Di mana nanti kita akan dipandu oleh Ibu Hani selaku moderator. Narasumber sudah siap dan moderator juga sudah di tempat. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Hani selaku moderator. Silakan Ibu Hani. Baik, terima kasih banyak Mbak Galuh. Selamat datang Pak UUF. Salam kenal Bapak. Salam kenal Bu Galuh. Bu Hani. Iya, saya mohon maaf nggak seluas Mbak Galuh Pak dalam berpantun dan semacamnya, itu salah satu hal yang jadi kekurangan saya. Mohon maaf ya Pak, saya tidak menyambut Bapak dengan pantun. Mohon izin juga Pak Ramadi, Bapak Ibu Wakil Direktur, juga Bapak Ibu pejabat dan dosen di Kampus TAN. Hari ini kita akan berdiskusi gitu ya, mendengar sharing dari Pak UUF, cerita mengenai implementasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmadi, Pak Uuf, bahwa kami masih belajar gitu ya Pak. Dan ini kebetulan kami juga sedang dalam proses untuk perbaikan kurikulum, dan di dalamnya kita juga akan memasukkan unsur implementasi MBKM. Jadi nanti sharing dari Bapak semoga bisa memberikan insight untuk kami bagaimana menerapkannya dengan lebih baik dalam skema vokasi. Baik, sebelumnya izin membacakan riwayat hidup dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Uuf Brojowidakdo, ya Pak? Iya, Bu, leres Bu. PhD. Beliau kompetensinya adalah di bidang teknologi informasi, kalau tidak salah Pak ya? Iya, S1 di ITB, kemudian S2 juga di ITB, dan S3-nya di Australia pada tahun 2016 selesai. Saat ini sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam, sebelumnya beliau Kaprodi Teknik Informatika, kemudian membantu Direktur bidang akademik, dan cukup banyak gitu ya pekerjaan terkait manajemen di Politeknik. Kemudian untuk penugasan lain, pada tahun 2020 beliau menjadi bagian dari tim penyusun panduan magang vokasi, juga penyusun panduan permen mengenai rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini juga menjadi salah satu yang sedang kami rencanakan juga Pak untuk perbaikan kurikulum di PKN STAN. Nah, mungkin tanpa berpanjang kata, monggo Pak Uuf kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kami harapkan mungkin sampai pukul 11 ya Pak, nanti setelahnya kita bisa sambung dengan diskusi. Silahkan Bapak. Makasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Pak Direktur, salam kenal Pak Rahmadi, dan juga seluruh punggawa dari Politeknik STAN, ada seluruh wadir, terus kemudian P3M dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu dosen. Saya kemarin waktu nerima undangan itu mikir-mikir ini bener enggak ini apa namanya, saya diminta jadi narasumber, karena terus terang tadi yang dua terakhir itu saya cuma ikut sebagian Bu, yang menjadi apa namanya penyusun RPL sama magang, panduan magang itu cuma ikut di awal saja, tapi tidak tuntas sampai akhir. Tapi kami mengikuti apa namanya perkembangan dari pembuatan peraturan-peraturan tersebut. Dan mungkin saya langsung saja, mungkin nanti paparannya singkat ya Bu ya. Terus nanti kita banyak diskusi saja, karena seperti yang saya sampaikan tadi, apa enggak keliru ngundang saya gitu ya, karena apa namanya mestinya yang diundang para pakar di bidang pendidikan. Tapi saya coba ceritakan saja apa yang kami lakukan di Batam, yang mudah-mudahan nanti apa namanya bisa saling belajar gitu ya. Kami sendiri terus terang langsung masih terus belajar untuk memahami apa itu MBKM. Bapak Ibu, apakah slide dan suara saya bisa diterima? Jelas Bapak. Jelas nggih? Ya. Nggih. Jadi saya langsung saja, mungkin untuk memahami tentang bagaimana kami mengimplementasikan MBKM dan memaknai MBKM, kami akan bercerita sedikit tentang Poli Batam. Selanjutnya coba kami sampaikan tentang apa ya, pemahaman kami tentang maksud dari MBKM yang dirancang kementerian dan utamanya selalu digaungkan oleh Pak Presiden gitu ya. Kemudian yang berikutnya terakhir tentang cerita sharing singkat tentang apa yang kami lakukan di Batam berdasarkan pemahaman kami. Batam saya pikir apa namanya, Bapak Ibu nggak perlu diperkenalkan lagi karena banyak lulusan STAN Bu di sini Bu. Kemarin kebetulan kami baru menghadap Pak Kepala BPKP Batam, Kepri, itu ternyata lulusan STAN. Kalau nggak salah angkatan 83, Pak Wawan Yulianto. Ada Pak Imbuh juga. Nah, intinya banyak teman STAN di Batam ini. Jadi monggo kapan-kapan kalau rawuh ke Batam sekalian reuni dengan teman-teman STAN, monggo apa namanya pinarak ke kampus kami. Kami tumbuh di area investasi Batam yang apa ya, dinamika industrinya itu lumayan
lumayan kencang, sehingga kami mau tidak mau sejak awal berdirinya di tahun 2000 itu harus keep up to date dengan dinamika tersebut. Jadi kami terbiasa dengan membuka diri, kami terbiasa dengan kolaborasi, kami terbiasa dengan fleksibilitas, dan itu mungkin yang agak berbeda dari pengalaman saya waktu kuliah S1 dulu. Semuanya serba rigid, semuanya serba sudah ada resepnya. Pokoknya resep ini yang paling betul sampai nanti resep ini Anda selesaikan dan Anda dijamin jadi orang sakti gitu. Seakan-akan begitu. Dan ketika kami meran Politeknik Batam di awal itu kami juga masih berpandangan seperti itu, bahwa ini ramuan kita ini yang paling sakti gitu ya. Nah, ini kalau kita petakan industri yang kami layani itu di Batam sendiri ada 24 kawasan industri dan ada beberapa industri juga yang di luar kawasan industri. Terus kami saat ini lagi diskusi intens dengan teman-teman industri di Bintan juga untuk melayani mereka. Bidangnya secara umum kami rangkum menjadi 3, kreatif industri, manufacturing, dan yang terkait konektivitas termasuk oil and gas gitu ya. Mungkin tipe industri ini yang mungkin nanti agak sedikit membedakan pendekatan STAN dan Batam gitu ya. Nah, ini mahasiswa kami dan program studi kami tumbuh di tahun 2000 awalnya dengan 42 mahasiswa, sekarang ini 8.000-an mahasiswa. Terus prodi kami hampir semuanya kami dedikasikan untuk industri-industri di Batam. Di Batam ada industri animasi, ya kita bikin prodi animasi. Di Batam ada prodi MRO, perawatan pesawat udaranya Lion, ya kita bikin prodi perawatan pesawat udara dan lain sebagainya, Mbak. Jadi memang kami agak tidak mengacu lagi terhadap pohon keilmuan. Kalau pohon keilmuan kan fisika, terus kemudian diturunkan jadi elektro, terus elektro jadi instrumentasi, macam-macam lah. Kalau kami memandangnya adalah di sekitar kita ada industri apa, dan kemudian kita definisikan di industri tersebut struktur pegawainya seperti apa, dan kita yang coba mendefinisikan prodi apa yang relevan. Dan alhamdulillah prodi-prodi yang seperti itu sangat-sangat diminati oleh industri. Beda dengan prodi-prodi awal kami, misalnya teknik elektro itu kami bingung terus terang. Semua industri butuh elektro. Sehingga kami juga nggak fokus siapa yang kami layani. Mungkin cerita ini nggak terlalu relevan dengan PKN STAN karena PKN STAN industrinya sudah spesifik ya Bu ya. Kami lanjut. Nah, ini secara singkat ini yang terjadi di kami selama 22 tahun terakhir ini. Kami berdiri tahun 2000, tahun 2001 itu kami ditrainingkan di Nanyang Politeknik, dan itu yang agak mengubah mindset kami tentang bagaimana fleksibilitas, bagaimana kolaborasi, bagaimana keterbukaan sebagai dasar untuk memupuk kolaborasi itu kami dapatkan. Kami banyak belajar di sana, termasuk utamanya fleksibilitas dalam kurikulum. Misalnya waktu kami ke sana itu mereka sudah menerapkan twin system, yaitu mahasiswa di semester terakhir itu dibagi jadi 2, yang separuh magang di semester 5 karena programnya 3 tahun ya, yang separuh lagi nanti magangnya di semester 6. Nah, nanti tukeran antara mahasiswa yang magang di semester 5 dengan jadi kelasnya dibagi menjadi 2, satu magang di semester 5, satunya lagi mengerjakan proyek industri. Mengerjakan proyek dari industri tapi dikerjakan di kampus, dan itu nanti switch di semester 6. Terus kami juga memulai keterbukaan kami dan fleksibilitas kami dengan membuka kelas karyawan di tahun 2005. Gitu ya. 2006 kami tutup sampai 2009 karena merger dengan sebuah perguruan tinggi yang lain. Terus 2010 baru berubah jadi negeri.
2011 itu kami dijadikan pilot project untuk penerapan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang kalau tadi Pak Direktur berbicara tentang bagaimana mengakomodasi teman-teman yang lulusan STAN D1 dan D3 untuk menjadi D4, mungkin RPL ini sangat-sangat relevan ini. Terus kami aneh-aneh karena lingkungan kami dinamis, mahasiswa kami itu kebetulan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi kadang-kadang mereka kesulitan ekonomi di tengah jalan, stop dulu bekerja karena di sini untuk mencari pekerjaan relatif mudah, dan kemudian berminat melanjutkan lagi. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu yang mungkin dulunya kami sulit untuk penuhi. Terus kami juga di tahun 2018 ini 2018 pertama kali menerapkan apa yang sekarang ini kami sedang push betul, yaitu konsep project based learning. Terus kami juga membuka kampus di beberapa kawasan industri seperti di Mukakuning dan juga di Nongsa Digital Park. Terus yang terkait dengan MBKM ini utamanya di tahun 2018 kita memulai magang 2 semester Bapak Ibu. Magang 2 semester ya. Challenge-nya lumayan banyak itu ya, tapi alhamdulillah ini sampai sekarang terlaksana untuk semua program studi kami. Di 2019 ada kasus ini sebuah investor yaitu Apple Academy buka kampus di Batam, dan mereka butuh dukungan, Pak, kami butuh nanti peserta untuk training. Akhirnya kami perbolehkan mahasiswa kami untuk ikut training di situ. Tapi kalau mereka training sambil kuliah, pasti trainingnya gagal, kuliahnya gagal. Karena itu kami fokuskan, ya sudah Anda training di sana. Terus bagaimana pengakuannya? Nah, itu urusan kami, gitu kan. Akhirnya mereka training di sana dan kemudian kami akukan ke dalam SKS. Dan itu kalau sekarang di Permendikbud 3 tahun 2020 tentang SN Dikti, ternyata itu sekarang dikenal sebagai studi independen, gitu ya. Jadi kami melakukan magang, terus melakukan studi independen itu sebelum Permen Dikti keluar. Jadi kami senang dengan adanya Permen tentang SN Dikti karena itu menjadikan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kami lakukan itu menjadi legal. Nah, itu sedikit tentang kami. Nah, ini latar belakang yang kami anut, kenapa kami terus membuka diri, kami terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Yang sebelah kiri sudah biasa, yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Jadi kami memandang bahwa lingkungan kita ini sedang berubah sangat cepat sekali, dan dengan adanya teknologi di berbagai bidang, maka sekarang kita agak berbeda memandang konsumen, gitu ya. Dan utamanya kalau di industri itu dikenal sebagai konsep industri 4.0. Industri 4.0 itu dalam pemahaman kami adalah upaya untuk melibatkan konsumen ke dalam proses produksi, gitu ya. Jadi tidak lagi konsumen itu duduk manis terus kemudian mengharapkan hasil yang baik tanpa dia turut campur dan dilibatkan dalam proses produksi, gitu ya. Dan di sekitar kita banyak terjadi gitu loh. Banyak contohnya, misalnya minimarket. Minimarket itu orang sekarang konsumen disuruh ngambil barang sendiri, kadang disuruh nimbang sendiri, kadang kalau di luar negeri itu disuruh bayar sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya konsumen dilibatkan dalam proses produksi yang dilakukan oleh produsennya. Beda dengan zaman waktu saya kecil dulu, saya sering diminta untuk mbah saya punya warung kecil gitu ya. Kalau ada pembeli datang, saya diminta untuk mengemas gula, misalnya ukuran sekilo. Saya yang melakukan.
kemudian pembelinya tinggal menerima gulanya. Dan saya pikir ini terjadi di semua bidang, bahwa kita mulai harus melibatkan konsumen dalam proses produksi kita, gitu ya. Di industri sudah terjadi dengan konsep industri 4.0 dengan segala macam teknologinya, ada 9 teknologi yang terasosiasi dengan itu. Di public services juga demikian. Di pemerintahan kita kan sekarang masyarakat dilibatkan melalui aplikasi lapor atau apa. Intinya partisipasi pengguna jasa kita itu nggak boleh lagi sekarang terpisah dari proses produksinya. Nah, pertanyaannya kalau dunia sudah berubah, apakah di bidang pendidikan akan diam saja? Kira-kira begitu kan challenge-nya kan? Kita nggak mungkin bisa beradaptasi dengan dunia yang berubah kalau kita sendiri nggak berubah. Itu tesis di kami, pemahaman yang kami kembangkan di Batam dalam merespon perubahan-perubahan itu. Dan utamanya yang terkait dengan MBKM, Presiden Jokowi sendiri yang clear, secara clear, dan ini diulang terus di berbagai kesempatan. Saya kutip salah satunya ketika beliau menyampaikan di forum rektor kalau nggak salah ya, forum rektor Indonesia tahun 2021 kemarin. Dan ini diulang terus di berbagai kesempatan, termasuk waktu pertemuan dengan rektor-rektor di UNS kemarin. Intinya Pak Presiden itu berharap bahwa mahasiswa belajar apapun, bisa belajar di apapun, dimanapun, dari siapapun. Kemudian mahasiswa di sebuah prodi tidak harus memiliki kompetensi yang sama di antara mereka. Boleh berbeda-beda. Nah, dari dua kalimat penekanan ini ada implikasinya yang banyak ke dalam kurikulum kita dan proses pembelajaran kita. Nanti mestinya kalau dua hal ini terjadi, maka dalam satu kelas itu serasa akan ada banyak kelas. Ada 2 orang mahasiswa yang sedang belajar di pedesaan, ada 3 orang mahasiswa yang sedang pertukaran pelajar di politeknik mana gitu ya Bu ya. Ada beberapa mahasiswa yang sedang studi independen dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Kita mesti merubah pola pembelajaran kita menjadi pola pembelajaran yang customisasi. Ini menuju mass customization. Di industri 4.0 juga sedang terjadi. Dari yang mass production menjadi mass customization. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti serasa banyak sub-sub kelas di dalam satu ruang kelas gitu ya. Di dalam satu angkatan. Kemudian tiap kelas ukurannya berbeda karena ada yang 2 ikut studi independen, 2 ikut yang 3 ikut bina desa, macam-macam lah. Kemudian berbeda pembelajarannya. Dan mungkin saja berbeda transkripnya. Itu. Mungkin saja berbeda transkripnya. Ini mesti dipahami terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang teknikal. Karena teknis ini nggak akan masuk kalau kita tetap kekeh bahwa satu kelas itu ya harus seragam. Nggak bakalan diskusi ini berlanjut kalau kita tetap berpandangan bahwa dalam satu kelas itu mesti semuanya seragam, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang apa yang diatur terkait MBKM di Permendikbud 3 tahun 2020. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, saya sendiri belum hafal tentang ini. Tapi intinya yang di sini yang dijamin adalah bahwa ketika mahasiswa itu berhak, memiliki hak maksimal 3 semester untuk pergi mencari pergi mencari pembelajaran di luar prodinya. 1 boleh untuk di luar. Kira-kira begitu. Dan itu ketika mahasiswa meminta, kampus nggak boleh menolak. Gitu ya. Kampus nggak boleh menolak. Intinya begitu. Jadi kalau di Permendikbud ada yang membangun desa, kemudian pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar di satuan pendidikan,
penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan pasti nanti ada beberapa varian lagi yang muncul seiring kita membuka diri, gitu ya. Nah, memang kemarin kalau saya mengikuti diskusi-diskusi dengan teman-teman yang lain itu concernnya, ya kalau magang kita masih bisa mengarahkan aktivitasnya itu yang sesuai dengan CP. Tapi kalau misalnya mahasiswa teknik elektro, terus dia membangun desanya nggak terkait dengan kelistrikan atau elektro sama sekali, terus transkripnya gimana? Ya balik lagi ke implikasi yang saya sampaikan tadi, bahwa nantinya mestinya akan ada banyak variasi transkrip dalam satu kelas. Selama ini belum kita terima, akan sulit untuk mendefinisikan itu semua, gitu ya. Saya lanjut. Dan kalau pengalaman kami meluluskan, mungkin saya nggak tahu dengan yang STAN ya. Kami itu Bu, Pak, mahasiswa kami perlu waktu 4 bulan untuk bisa mandiri di industri. Gitu ya. Jadi 4 bulan pertama tuh mereka diajarin macam-macam gitu ya. Industri itu masih invest. Jadi kita tuh sebenarnya belum menghasilkan lulusan yang siap kerja, tapi siap adaptasi gitu ya 4 bulan. Dan ini memang menjadi PR kami di Batam, bagaimana untuk shorten masa adaptasi tersebut. Syukur-syukur kalau mengharapkan 0 bulan sulit ya setidaknya turun jadi 3 bulan, 2 bulan dan yang lain sebagainya. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para ahli di mana nanti tercipta link and match itu akan tercapai. Dan bagi industri, ketika ini grafik ini melambangkan waktu dengan Bu ya, value seseorang di dalam industri. Di 0 bulan sampai waktu tertentu ketika mereka masih masa onboarding, kalau orang-orang teman-teman di HR menyebutnya onboarding, itu industri itu masih akan melakukan investasi. Dan ini kan kerugian ini bagi industri, gitu kan? Sampai mereka bisa independen dan mulai create value bagi organisasinya. Dan itu terjadi dimanapun. Misalnya saya bergabung sebagai pegawai baru di STAN atau saya bergabung di Kementerian Keuangan, pasti akan prosesnya seperti ini. Dan PR kita yang di vokasi ini, STAN juga, terus kemudian kami juga, ini adalah kalau bisa memperpendek waktu. Sehingga kalau bisa training-training yang ada di industri itu ya kita bawa masuk ke dalam pembelajaran kita. Dan setelah kami amati, yang PR terbesar itu sebenarnya adalah terkait soft skill. Jadi mahasiswa kita, lulusan kita nggak siap terpapar dengan lingkungan kerja yang nyata. Bagaimana mereka mengenal value organisasi, bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, bagaimana mereka memaparkan pekerjaan mereka secara efektif dan yang lain sebagainya itu nggak ketemu, nggak bakalan bisa kita ajarin di kuliah kita selama kuliah kita ini konvensional gitu ya. Nah makanya ikhtiar kami di Batam adalah mencoba memaparkan mahasiswa ini seawal mungkin berinteraksi dengan kolega-kolega mereka di dunia nyata. Kalaupun memang belum bisa ya misalnya ditukar ke konteks yang baru itu kami lakukan juga. Dan masalahnya mendefinisikan soft skill, membangun soft skill ini kan nggak bisa kita lakukan di kurikulum kita. Mungkin bisa ya, misalnya kayak apa ya? Kayak kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengalaman kami di Batam itu gagal terus. Misalnya Anda nggak masuk sekian kali DO, nggak terlalu efektif kalau di kami ya. Kalau di kami, yang paling pas itu menurut kami adalah mencemplungkan mahasiswa-mahasiswa tersebut sedini mungkin di konteks yang nyata, sehingga mereka ada tanggung jawab yang nyata. Dan tipikal anak-anak sekarang itu begitu mereka
yang kami amati di Batam adalah begitu mereka mengetahui untuk apa mereka belajar sesuatu, mereka ini langsung klik. Tidak seperti kita dulu yang bukan kita ya, tapi saya ya. Saya cuma duduk diam dengerin dosen apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau anak-anak sekarang di kami itu mereka mesti tahu dulu apa namanya reasoning, mengapa mereka belajar tentang algoritma, mengapa mereka belajar tentang laporan pembukuan dan lain sebagainya. Ini literatur nggak ada. Kok salah ya kayaknya slide saya. Sebentar. Sebentar, ini mohon maaf diabaikan saja. Nah, kalau di kami, ikhtiar yang kami lakukan kira-kira seperti ini. Kami mengubah building block kami untuk yang di 3 sama di 4 ya. Di 3 itu selalu di tahun pertama dasar, kemudian tahun kedua itu kami mencoba membawa suasana industri ke dalam kampus. Kemudian tahun ketiga ya mereka di industri beneran gitu ya. Dan apa namanya, ini fleksibel, tidak harus seperti ini, tidak harus magang itu di 2 semester terakhir. Kadang-kadang kalau ada kesempatan mahasiswa magang di 3 semester terakhir ya kami kasih saja, gitu ya. Dan misalnya PBL di tahun kedua di beberapa prodi, bahkan di semester 2 itu sudah mulai PBL, Project Based Learning. Ini adalah upaya kami untuk terus mempercepat memaparkan mahasiswa ke dalam dunia nyata. Nah, kalau yang D4 tetap sama, di tahun terakhir mahasiswa magang, di tahun pertama itu basic, dan di tengah-tengahnya PBL. Nah, memang ketika pertama kali kami menerapkan MBKM itu apa namanya, ada beberapa hal yang agak challenging juga ya. Tapi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dosen itu adalah, teman-teman dosen, kita itu diberi otoritas bukan untuk menerbitkan sertifikat tanah atau nyuntik orang gitu ya, tapi untuk memilih bagaimana siswa akan belajar mencapai objektifnya. Itu satu. Yang kedua, apa namanya, mereka juga diberi kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, gitu ya. Jadi kita sebagai dosen itu punya otoritas setidaknya 2 itu. Kemudian program studi juga demikian, mereka punya otoritas untuk mendevelop kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tertentu, gitu ya. Dan MBKM ini adalah apa namanya, kebijakan yang memberikan lebih banyak opsi bagi mahasiswa dan juga bagi institusi untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswanya. Bukan pengajaran ya, tapi pembelajaran ya. Jadi beda, kalau pengajaran itu dosen yang ngajar, mahasiswanya pasif, tapi pembelajaran itu mahasiswanya yang aktif, apa namanya, mengeksplorasi hal untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan mereka ketika eksplorasi tersebut mengakuisisi berbagai keterampilan, berbagai pengetahuan gitu ya. Dan MBKM ini mayoritas program yang disebut di SN Dikti nomor 3 itu, SN Dikti nomor 3, Permendikbud nomor 3 tentang SN Dikti itu mengharuskan kita berhubungan dengan pihak lain untuk melaksanakan pembelajarannya, gitu ya. Sehingga mau tidak mau ketika 2 pihak ini apa namanya, sepakat untuk melakukan kolaborasi di bidang pembelajaran, maka ya masing-masing pihak mesti memberikan ruang untuk pihak lain untuk terlibat di dalam proses pembelajarannya. Dengan kata lain, kita mesti fleksibel, kita mesti memberikan ruang untuk negosiasi. Intinya gitu. Karena kalau misalnya MBKM, boleh nggak mahasiswa di semester 3 itu ngambil MBKM? Boleh nggak mahasiswa di semester 4 mengambil MBKM? Boleh nggak mahasiswa semester 2 mengambil MBKM? Boleh nggak mahasiswa semester 1 mengambil MBKM? Pertanyaan itu akan berlanjut. Dan
So far memang ada panduan, saya juga nggak hafal. Tapi mestinya itu adalah bagian dari otoritas kita. Gitu. Itu adalah otoritas kita sebagai pengelola. Gitu ya. Di kami itu waktu melaksanakan studi independen di tahun 2019, ada mahasiswa semester 2 yang ikut studi independen, sekolah di Apple Academy. Ada mahasiswa semester 4, ada mahasiswa semester 6. Kebanyakan yang terjadi, teman-teman di politeknik lain itu berusaha nge-match-kan antara kurikulum yang didesain dengan permintaan di luar. Dan mereka kaku dengan kurikulum yang kita rancang. Sehingga kebanyakan program MBKM nggak berjalan karena kekakuan itu. Terus, dulu waktu belum ada panduan, kami sangat terbantu dengan yang ini, RPL. Jadi pola-pola pengakuan itu kami gunakan untuk mengakui apa yang dilakukan mahasiswa ketika mereka belajar di luar kampus. Nah, ini tambahan kita lagi yang mungkin nanti, ini contohnya untuk magang ya. Mungkin juga applicable untuk kegiatan MBKM yang lain. Teman-teman kami di Poli Batam itu masih banyak juga. Pokoknya kurikulum itu masterpiece kita. Ini nggak boleh diubah. Ini bahkan kadang-kadang lebih dari kitab suci. Susah ini. Padahal sebenarnya kalau di kurikulum itu kan ada banyak derajat fleksibilitas yang sebenarnya kita bisa atur gitu ya. Mulai dari susunan mata kuliahnya, mulai dari RPS-nya, mulai dari metode pembelajarannya, macam-macam. Banyak pilihan yang disebut di SN Dikti itu. Tapi selama ini kita cuma mengenal misalnya ceramah, terus kemudian praktek, kemudian macam-macam lah. Hanya itu saja yang kita gunakan. Padahal kalau kita runut berdasarkan SN Dikti sebelum-sebelumnya, pilihan itu sudah tersedia gitu loh. Terus banyakkan dosen kami itu merasa bahwa pokoknya kita itu yang paling sakti dalam memberikan knowledge ke mahasiswa. Dulu memang begitu, tapi sekarang mungkin kita harus berpikir ulang. Ada TEDx, MIT sudah membuka MIT Open Course, ada Coursera, macam-macam. Gitu ya. Kalau dulu waktu saya kuliah tuh kalau ada dosen pulang dari Amerika, dialah yang akan jadi dosen favorit. Karena knowledge-nya memang ada di di bapak tersebut, di dosen baru tersebut. Kuliahnya akan selalu baru gitu ya. Karena waktu itu perputaran informasi juga belum sefleksibel sekarang. Tapi anak-anak kita sekarang ini berubah, berbeda. Mereka tumbuh seiring dengan teknologi di tangan mereka. Mereka terbiasa akses informasi sendiri gitu ya. Sehingga ya ini membutuhkan kelegaan dosen bahwa kita ini bukan satu-satunya sumber knowledge gitu ya. Dan kalau saya ini mohon maaf kalau saya ke internal tuh pokoknya kita profesi dosen itu mau punah gitu aja. Kemudian banyak dosen kami juga yang ini mahasiswa ini belum siap ini. Mereka ini belum siap untuk terjun, misalnya ada mahasiswa semester 2 gitu ya, yang MBKM, meminta MBKM. Banyak dosen kami yang merasa bahwa ini mahasiswa belum siap, dia ini belum dapat dasar rangkaian elektronika. Memang yang mau digunakan di sana dasar rangkaian elektronika. Nah hal-hal seperti itu yang jadi burden kita. Kemudian yang sering terjadi juga, bagaimana kita nanti akan menambahkan kalau seseorang itu ikut MBKM, kan dia mesti diakui 20 SKS. Bagaimana menambahkan 20 SKS ini di dalam kurikulum kita? Jadi seakan-akan 20 SKS MBKM itu adalah on top dari kurikulum kita, yang nggak bakalan masuk. Karena memang konsepnya MBKM ini adalah ya kita diminta untuk mengurangi porsi teknikal kita. Porsi yang selama ini kita sebut sebagai core nanti berubah. Mesti diganti dengan sebagian dari aktivitas MBKM.
Dan kami percaya, saya pribadi sangat percaya itu bahwa apa yang disebut core kita sekarang ini mungkin nggak relevan. Karena kalau saya ngobrol dengan teman-teman HR, yang mereka sebut core competence sekarang ini adalah soft skill. Dan itulah core, itulah yang tidak kita ajari di kampus gitu kan. Terus yang berikutnya sama ya, kreditnya dalam bentuk apa dan kapan di semester berapa. Kemudian pengakuannya apakah satu mata kuliah kita nilai 20 SKS atau seperti apa. Nah ini kembali lagi, kita ini punya kewenangan untuk itu. Mau satu mata kuliah dihargai 20 SKS, mau kita bagi 2 menjadi 10 SKS, mau kita bagi 2 menjadi 1 SKS dan 19 SKS, terserah kita. Gitu ya. Kita punya otoritas untuk itu. Terus kemudian apa ya? Yang 2 poin di bawah ini sebenarnya untuk magang ini, tapi Bapak kita skip aja. Nah, kalau yang saya tekankan di kampus kami di Batam seperti ini, Mbak, Bapak Ibu, bahwa semester mahasiswa peserta MBKM itu nggak perlu dibatasin. Itu ya, mau semester 1, mau semester 2, mau semester 3 dan lain sebagainya, terserah mau ngambilnya kapan gitu ya. Kemudian topik MBKM juga tidak perlu dibatasi, tapi memang perlu ada review di awal, gitu ya. Setidaknya untuk apa namanya memproyeksikan, oh ini nanti kira-kira kegiatannya termasuk yang apa namanya riset, atau ini kegiatannya termasuk apa namanya pengabdian masyarakat, atau ini termasuk kegiatan yang pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Jadi mesti ada proses review awal. Terus mesti ada dosen pembimbing. Gitu ya, dosen pembimbing ini nanti akan nge-guide selama 1 semester menemani mereka. Dan proses pengakuan itu di akhir saja. Ini salah satu opsi, gitu ya, salah satu opsi. Kemudian kira-kira prosesnya begini kalau di kami. Ketika mahasiswa daftar ulang, mahasiswa waktu daftar ulang kita itu kan nggak jatuhnya nggak sama persis dengan waktu MBKM ya. Kadang ada yang di minggu ketiga mahasiswa melakukan MBKM dan lain sebagainya. Kalau di pengalaman kami begitu. Jadi mahasiswa ketika daftar ulang ya daftar ulang aja, ambil mata kuliah paket yang disediakan gitu ya. Atau jika ada mata kuliah yang terkait MBKM tertentu, di beberapa prodi kami itu sekarang mulai memunculkan mata kuliah X judulnya studi independen. Itu sudah mulai ada. Tapi kalaupun kurikulumnya belum berubah, ya udah daftar ulang seperti apa adanya saja. Terus kami memiliki form untuk mengajukan aktivitas MBKM tersebut. Gambaran aktivitasnya seperti apa, di mana, nanti apa namanya kira-kira learning outcome-nya seperti apa, mitranya siapa, gitu kan ya. Mau dia mau membentuk startup atau apapun, itu kami perbolehkan. Kemudian form tersebut direview di sebuah rapat. Kemudian apa namanya? Kami menggunakan praktek-praktek yang selama ini sudah kami lakukan sebagai benchmark. Karena kegiatan MBKM ini selalu baru nih, Bu. Kalau pertukaran pelajar kan kita bisa mempersiapkan gitu ya, bisa memprediksi. Tapi kalau penelitian beda-beda itu. Kalau pengabdian misalnya dia di daerah terpencil, beda-beda aktivitasnya gitu ya. Tapi kita bisa melakukan benchmark terhadap aktivitas-aktivitas yang pernah kita lakukan. Misalnya Permata ini pertukaran pelajar. Terus kemudian training di Apple Academy yang sudah kami lakukan dan yang lain sebagainya. Jadi kita nggak mulai dari nol banget gitu ya. Kemudian untuk MBKM yang disetujui perlu ada pembimbing. Tadi udah ya, pembimbing diberikan SK. Terus juga ditetapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan MBKM. Apakah mahasiswa cuma mengirimkan logbook? Apakah nanti ada proses meeting mingguan? Nah itu kita yang menentukan. Tentu saja nanti mungkin antar jenis MBKM juga akan ada variasi. Gitu ya. Kemudian pada waktu proses pengakuan, itu kami menggunakan konsep-konsep seperti RPL. Jadi mahasiswa berdasarkan apa yang mereka lakukan, ngeklaim
Apa aktivitasnya? Kalau aktivitas tersebut tidak bisa diklaim di mata kuliah di kurikulumnya sekarang, ya dia cari kurikulum di prodi lain kalau ada. Kalau tidak ada, kita bebaskan untuk ngeklaim dimanapun. Misalnya ngeklaim mata kuliah antropologi yang disediakan oleh Unpad itu boleh, gitu ya. Nanti tinggal kita cocokkan aja learning outcome-nya sesuai atau tidak. Kalau di kami sampai seterbuka itu ya Bu ya, Pak ya. Kemudian terakhir ya tinggal update FRS dan KRS dan utamanya di pelaporan PDPT. Ini memang nanti yang capek adalah Kaprodi dan bagian pelaporan data. Ya itu memang konsekuensi karena ya di mana-mana kustomisasi kan membutuhkan membutuhkan usaha yang lebih ya, bukan lagi seperti mass production. Kita bikin satu cetakan, semua produk ikut cetakan tersebut. Sedangkan ini kita mesti bikin cetakan masing-masing dan cetakannya kadang kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Mungkin itu saja yang sharing singkat kami. Kami justru pengen mendengar apa yang sudah dilakukan di STAN. Mohon nanti juga berkenan untuk share. Ya intinya kita belajar bersama. Barang ini barang baru dan belum terdefinisi dengan baik. Meskipun ada panduannya, tapi saya yakin dalam perjalanannya variasinya akan sangat banyak sekali. Terima kasih Mbak Hani. Baik, terima kasih banyak Pak Uuf, paparannya sangat menarik Pak. Betul Pak, memang sepertinya nanti akan sangat banyak perubahan gitu ya Pak, dan juga perkembangan terkait MBKM ini sendiri. Di kami memang meskipun tadi mungkin memang ada sedikit beda user gitu ya dengan teman-teman Politeknik Batam, tapi kayaknya ini juga satu hal yang harus kami antisipasi gitu ya, karena concern-nya sebenarnya sama bahwa perguruan tinggi apapun itu dia harus bisa menyediakan lulusan yang nanti sudah fit gitu ya, bisa langsung jalan dipakai oleh industri, mau itu pemerintahan maupun bukan. Ya, dan di sini sebenarnya pada akhirnya MBKM ini membantu ya Pak, meskipun repot ya di administrasi gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk sesi diskusi. Sudah ada Pak Prayudi yang raise hand ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa open mic, raise hand untuk open mic atau juga bisa mengetik pertanyaan di chat. Untuk pertanyaan pertama silakan Pak Prayudi, kami waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Uuf sebagai narasumber. Ini sesungguhnya hampir mirip Pak. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat pemaparan dari UGM dan kemudian beliau narasumber juga menyatakan bahwa kita harus lepas dari kata kaku tadi dalam kurikulum. Hanya ini yang menarik Bapak tadi sampaikan. Bapak bisa dikatakan, kalau istilah saya sederhananya Bapak, apakah Bapak di sana itu udahlah abaikan aja pohon ilmu, sudah nggak usah kita berpikir seperti itu, tapi yang penting adalah bagaimana lulusan itu pada akhirnya bisa bekerja, karena kata bekerja itu yang kemarin disampaikan oleh dosen UGM itu kepada kami. Jadi lupakan itu pohon ilmu, lupakan kelakuan itu, dan kemudian fokus kepada apa yang bisa diupayakan agar siswa nanti setelah lulus bisa bekerja. Apakah demikian Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan variasi Merdeka Belajar, kemarin juga di penyaji sebelumnya yang kami dapat juga menyampaikan bahwa mekanisme MBKM tidak hanya salah kalau dikatakan hanya tukar-menukar pelajar, itu salah gitu, tapi adalah memberikan kesempatan luas bagaimana si siswa bisa belajar. Tapi bagaimana di Batam sendiri untuk menetapkan mekanisme penilaian Bapak gitu. Nah, ini yang penting karena bagaimanapun juga perlu ada standar nilai atas mereka yang bervariasi modelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak tadi menyampaikan bahwa ada otoritas yang diberi oleh atau ditetapkan oleh, saya nggak tahu ini apakah ditetapkan oleh dosen atau di Bapak sendiri selaku pemimpin di Politeknik, itu terkait dengan otoritas SKS Bapak ini. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan, udahlah nggak usah dipikir SKS-nya berapa, kemudian diganti dengan model studi independen dan sebagainya. Bagaimana itu kemudian bisa dikatakan selaras dengan standar pendidikan tinggi yang mana itu secara strict mengatakan bahwa SKS itu harus 170, 50, dan sebagainya. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak Prayudi. Saya tadi berharap pertanyaannya yang nggak sulit-sulit, tapi yang datang sulit-sulit, Pak. Iya Pak, monggo Pak. Tapi ini kami lagi belajar juga ya Pak, nanti kita benchmark bareng-bareng. Yang pertama terkait apakah artinya pohon ilmu diabaikan gitu ya. Yang saya dapati nanti akan ada ini Pak, kompromi Pak. Ada kompromi, ada seberapa kita lebih mengedepankan industri dan juga pohon ilmunya. Di beberapa prodi memang masih sulit untuk pohon ilmu itu sebagai pelengkap saja, pendukung gitu ya. Tapi yang sedang kami ikhtiarkan memang ya udah kami orientasinya ke industri. Industri butuh apa, profilnya seperti apa, kemudian daily job mereka apa, keahliannya seperti apa yang mereka perlukan. Pohon ilmu ini nanti kemudian mendukung. Oh, mereka butuh knowledge sesuai keilmuan ini. Mereka mungkin butuh knowledge sesuai dengan keilmuan yang lain. Jadi kayak yang saya dapatkan tuh kita jadi meramu pohon ilmu, Pak. Meramu cabang-cabang ilmu tersebut kita jalin untuk kita customize sesuai dengan industri yang akan kita layani. Kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, ketika kita memberikan kesempatan luas, bagaimana dengan standar nilai? Gitu ya. Kalau di kami juga tetap Pak membuat rubrik untuk membuat nilai, dan karena kasusnya ini baru terus, ya kami akan terus bekerja membuat rubrik-rubrik baru, Pak. Dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah, Pak, mass customisasi ini. Tapi memang itu tuntutan sekarang ini. Dan dengan adanya variasi MBKM tidak hanya pertukaran mahasiswa ya. Kalau pertukaran mahasiswa mereka ketika mahasiswa kuliah misalnya mahasiswa Batam kuliah di PKN STAN ya saya tinggal ngambil mata kuliah dan SKS-nya dari STAN gitu ya. Tapi kalau mereka ikut penelitian dosen, terus mata kuliahnya apa, Pak? Yang mau kita tulis di transkrip. Kalau dia studi independen, misalnya dia ikut, saya nggak tahu, brevet ABC atau apa gitu ya, terus mau kita tulis apa, Pak? Dan itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman, kita akan terus ketemu dengan hal-hal seperti ini ketika kita membuka diri menerapkan MBKM. Karena akan selalu baru, Pak, kasusnya, Pak. Dan saya sampaikan ke teman-teman, jangan bosan untuk membuat rubrik yang baru. Dan kalau dia mengerjakan secara berulang itu nanti pasti rubriknya akan ketemu, Pak, yang general. Mungkin di awal nggak sempurna. Jadi itu cara kami untuk dealing dengan standar nilai. Kemudian otoritas SKS yang ketiga. Tadi boleh diulang, Pak, ininya pertanyaannya? Iya. Oke. Tadi kan kalau kita lihat di standar pendidikan tinggi pun sudah strict mengatakan misalkan SKS belajar ya Pak ya? Ya, 170 ya. Enggak yang artinya kan MBKM kan bagaimanapun tetap harus dikatakan standar nasional pendidikan tinggi juga Pak. Gitu di mana itu mengatur mengenai bahasan SKS 50, 170 dan yang menarik dari pernyataan Bapak tadi adalah ya apakah itu kemudian di Batam pun diterapkan ketat ya saya bilang ketat gitu aja ya Pak ya biar mungkin kalau saya salah artinya 110 ya 110, 50 ya 50 atau seperti apa atau bisa kita katakan sepanjang dia udah mencapai ini ya udah aku ya 110 gampangannya begitu maksud saya begitu Pak. Apakah demikian atau seperti apa karena bagaimanapun kita sebagai suatu perguruan ini pasti akan mengalami akreditasi, mengalami audit mungkin kalau akreditasi oke lah dengan pendidikan tinggi tapi ketika kemudian efek ke keuangan, efek kepada administrasi, jam kerja dan sebagainya ini nanti auditor yang akan berbicara di situ. Nah ini bagaimana mengantisipasi atau bagaimana menerapkannya di sana Bapak. Terima kasih. Iya Pak, baik, makasih. Jadi memang akan ada range variasi gitu ya Pak ya. Tapi kami tetap berpedoman pada definisi standar SKS yang ada di SN Dikti 1 jam dan kebanyakan SN Dikti ini kan yang mengacunya kan kegiatan yang tidak terstruktur yang 150 menit itu Pak, gitu ya. Dan itu kami tetap berusaha prudent terkait itu, karena itu dari sisi mahasiswa juga mesti menyediakan berbagai bukti untuk
menunjukkan bahwa dia memang melakukan pembelajaran, misalnya dengan logbook. Yang selama ini banyak dipakai adalah logbook. Misalnya seseorang mahasiswa berwirausaha, kami perbolehkan, Pak. Itu kami minta mereka kumpulkan logbook mingguan. Kemudian artefaknya yang mendukung kegiatan mereka apa. Terus kemudian kaitannya dengan learning outcome. Kalau misalnya kita sudah sepakat learning outcome, kita minta. Tapi kalau belum, ini sebuah kegiatan yang baru, kita kumpulkan dulu dan kemudian nanti di akhir sama-sama definisikan bersama ini learning outcome yang pas itu yang mana. Kalau di kami tetap Pak ngikut itu Pak, dan dari sisi dosen pembimbing juga tetap mesti melakukan bimbingan dengan baik dan harus terbukti, tercatat, terrecord. Mungkin demikian Pak. Jadi learning outcome bisa ditetapkan belakangan saja ya Pak. Artinya dengan mempertimbangkan variasi mungkin di awal hanya sekedar global aja, tapi kemudian detailnya itu baru nanti setelah semua hal itu baru kemudian bisa oke, learning outcome yang clear itu ini, gitu nggak ada masalah ya Pak. Nanti kemudian akan ditranskrip dan sebagainya begitu Pak. Di kami begitu Pak, karena kalau beberapa Merdeka MBKM itu memang bisa kita definisikan di awal learning outcome-nya. Tapi jauh lebih banyak yang tidak bisa Pak. Karena itu di kami itu mahasiswa nanti di akhir semester waktu mau penilaian itu kami Pak. Ya kita diskusi bersama lah. Ini sebenarnya Anda tuh ngapain? Nanti dari pihak pembimbing menceritakan, dari pihak mahasiswa menceritakan, terus kemudian, oh ini cocoknya mata kuliah ini, atau ini tidak cocok untuk mata kuliah ini, kita carikan yang lain gitu kan? Karena seperti contoh saya tadi mahasiswa elektro misalnya, dia mau membangun desa terpencil dan kaitannya nggak ada elektronya sama sekali Pak. Kita juga bingung, Pak, di awal menentukan ini sebenarnya mata kuliah apa ini. Tapi itu hak mahasiswa, Pak. Yang kalau di kami, di Kemendikbud, kalau kami nggak memenuhi itu ya dimarahin, Pak, sama menterinya. Karena itu hak itu. Kan beberapa kali Mas Nadiem itu bersuara agak keras lah terhadap rektor-rektor yang tidak memenuhi hak mahasiswa terkait MBKM ini. Jadi ya memang banyak ketidaktahuan, Pak. Kita sekarang pionir Pak. Kita semua ini PKN STAN ini kalau nanti menerapkan MBKM, banggalah Bapak Ibu semua karena pionir gitu ya. Endingnya di mana kita belum tahu. Tapi yang kami dapati mahasiswa ketika mengambil MBKM mereka akan terpapar sesuatu yang tidak bisa kita ajarkan di kampus. Mereka nggak dapatkan di kampus. Baik itu mereka meneliti, mereka mengabdi di sebuah desa dan lain sebagainya. Kira-kira mengatakan Pak. Iya, terima kasih Pak, matur sangat nuwun. Sampai-sampai Pak. Oke, baik. Oke, udah ada penanya yang kedua. Silakan Pak Dian Aditya. Oke, terima kasih Mbak. Suara saya terdengar? Oke, Pak. Oke, ini saya masih Dian Pak dari Prodi MAP bareng sama Pak Prayudi tadi. Ingin menanyakan ini Pak. Kami kemarin mendapatkan tawaran dari unit kerja. Kami kan lulusannya ke unit kerja di bawah Kementerian Keuangan Pak ya. Dapat tawaran. Mereka, mana nih anak STAN? Kami butuh. Terus kami bingung. Bingungnya gini Pak, kebutuhan mereka tuh nggak sesuai dengan siklus kurikulum kami. Jadi misalnya mereka butuhnya tuh udah minggu ketiga perkuliahan. Nah ini apakah dalam konsep MBKM tuh bisa Pak ya yang tiba-tiba nggak direncanakan ada kebutuhan dari industri misalnya motong di siklus kurikulum yang sudah jalan. Karena kebetulan waktu kemarin kami workshop kurikulum tuh Politeknik Batam muncul dari narasumber sebagai salah satu yang contoh tuh Batam bisa industri. Siapa itu Pak? Hah? Siapa Pak yang Pak? Bu Hilda dari UGM. Oh. Jadi itu salah satu contoh yang sukses itu karena mereka industri butuh sikat gitu, sikat. Nah ini kami pengen belajar Pak karena terus terang saat diminta Kaprodi untuk ini gimana prosedurnya tuh saya masih belum kebayang. Lah ini kan udah jalan Bu, gimana naruh ke unitnya ya? Mungkin mohon sharing aja Pak implementasi di sana bagaimana? Apakah ada industri minta di saat udah jalan perkuliahan
di pertemuan ketiga misalnya, apakah itu memungkinkan atau mungkin harus sebelum semester jalan udah direncanakan. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Jadi ini nanti kalau salah, kita salahnya sama-sama gitu ya Pak ya. Jadi kalau di kami seperti yang saya sampaikan tadi, kami ini tumbuh di lingkungan yang sangat dinamis Pak. Dan prinsip kami mahasiswa itu harus terpapar ke dunia nyata semakin cepat gitu ya. Dan dulu kita memang pertamanya ceritanya tentang magang. Magang itu kan kita kalender akademik kita mulai sekitar bulan Agustus gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mulai magang bulan Juli. Nah, biasanya kita mulai siap-siap itu bulan Maret, Pak. Bulan Maret mahasiswa kita kirim semua magang. Sekarang ini kita ngirim mahasiswa magang itu 1.500-an. Tapi masalahnya kalau kami ngobrol dengan industri, Pak. Mereka tuh mau, Pak, memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak kami. Gitu ya. Dan mereka mau memberikan sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat, tidak sekedar disuruh fotokopi, disuruh bikin disuruh bikin teh gitu ya. Dan itu akan terjadi kalau mereka memiliki proyek. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengontrol siklus proyek industri datangnya kapan sesuai dengan kalender akademik kita, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Di kami menetapkan magang bulan Juli mulainya. Komunikasi mulai bulan Maret. Industri mana tahu, Pak, kayak gitu, Pak. Ada yang proyeknya, ya boleh aja magang ke kami. Kami butuh juga, tapi proyek kami datangnya bulan November. Terus dari Juli sampai November disuruh ngapain? Silakan ya Pak. Ini proyeknya kalender akademik Anda mulainya Juli, tapi kami proyeknya datangnya Maret ini. Gimana coba? Nah, pengalaman kami Pak dengan industri itu kayak saya beli odol itu loh. Kalau saya beli odol di warung itu sekali beli di warung A nggak ada, kedua kali nggak ada juga odol, ketiga saya nggak ke warung A Pak. Saya ke warung yang lain Pak. Dan ya itulah ketika kita mau MBKM perlu diingat bahwa kita ini di-link dengan other parties gitu loh. Dan ketika di-link dengan other parties ya kita nggak bisa pokoknya saya tidurnya di sebelah kanan, nggak bisa Pak. Kadang suruh tidur di bawah kita Pak. Gitu kan. Jadi mindset itu yang kami coba kembangkan di Batam. Sehingga kami memang membangun kuliah kami itu sangat fleksibel. Dan RPL menurut kami salah satu hal yang konsep seperti RPL itu banyak terpakai untuk mengatasi fleksibilitas itu. Sehingga banyak cerita mahasiswa kami itu di bulan misalnya April, minggu ke-12 tiba-tiba tengah-tengah kuliah terus magang, itu banyak Pak. Ya karena memang industrinya pengen ngajarin beneran. Nah, saya nggak tahu konteks di Bapak seperti apa, tapi mungkin hampir mirip Pak. Hampir mirip. Jadi mungkin begitu ya Pak ya. Mungkin ini bukan contoh yang baik juga. Enggak sih tapi Pak. Yang paling enggak kita punya bayangan sih Pak. Karena ya itu mungkin saya seperti dosennya Bapak yang lampau-lampau itu yang belum bisa move on ke skema lama. Cuman menarik juga Pak. Berarti nanti kita harus dinamis intinya Pak ya. Mungkin nanti ada momen khusus kita harus belajar masalah administrasi dalam tanda kutip Pak ya agar lebih lebih smooth lagi. Oke, terima kasih. Tapi yang jelas itu Pak. Nanti administrasi itu kan menyesuaikan kita. Tapi yang penting dibangun itu adalah pemahaman bahwa kita diberikan otoritas untuk menentukan bagaimana mahasiswa itu belajar dan bagaimana melakukan asesmen. Oke. Tentu saja dengan rambu-rambu ini ya, berbagai peraturan itu, SNDikti dan yang lain sebagainya. Dan saya yakin yang dilakukan Batam bukan satu-satunya resep gitu ya. Mungkin nanti STAN punya resep sendiri. Ya. Gitu Pak. Boleh nambah dikit nggak Pak? Kalau di Batam berarti inisiatif MBKM itu dari mahasiswa ya Pak ya? Atau dua belah pihak? Kampus nawarin, MBKM, misalnya ada magang itu inisiatifnya itu dari
bisa dari kampus, bisa dari mahasiswa ya Pak ya. Betul Pak. Kondisinya di sini itu agak unik. Mungkin karena mereka ya berencana jadi PNS ya, agak saya sesuai arahan saja ini. Inisiatifnya agak kurang. Jadi bisa dari dua belah pihak Pak ya, nggak harus dari mahasiswa ya Pak ya. Betul Pak, dua belah pihak Pak. Kadang juga industrinya yang minta-minta. Oke. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan terkait MBKM ini sangat menarik karena mungkin jadi kita sebenarnya ada dua kelompok mahasiswa nih Pak Uuf. Ya, kita menerima yang reguler yang dari SMA lanjut ke sini dan juga menerima yang lanjutan gitu ya Pak. Kita nyebutnya alih program yang diterima dengan nantinya harus melakukan alih kredit. Nah, ini mereka sebagian sudah bekerja gitu Pak. Bekerja terus balik lagi gitu ya. Nah, kemarin kita punya concern, mungkin tadi Pak Rahmadi sudah menyampaikan bahwa mereka ini diharapkan bisa segera kembali gitu ya ke kantor. Nah, kita masih belum punya ini Pak mekanisme RPL terkait masa kerja. Gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang RPL akademik aja. Jadi dari SKS gitu ya. SKS-nya dia kalau misalnya dulu dia di D3 akuntansi, sekarang masuk di diploma 4 akuntansi sektor publik, maka kita lihat transkripnya di-fitkan dengan kurikulum D4 gitu ya. Nah, terus kita ambil, nah sisanya harus dia tempuh. Nah, sekarang tuh 2 tahun, Pak. Nah, ini diharapkan bisa lebih pendek. Apakah memungkinkan kira-kira Pak kalau misalnya kita akui selama dia kerja itu menjadi bagian dari seperti MBKM ini, Pak? Mohon maaf malah jadi saya yang nanya ya, Pak. Jadi kalau di kami memungkinkan sekali gitu ya. Jadi itu kalau di RPL yang dulu itu RPL tipe A2 gitu ya. Yang buktinya pengakuan pembelajarannya itu tidak hanya berdasarkan transkrip tapi juga berdasarkan bukti yang lain. Kalau di kami proses RPL itu gini, Mbak. Jadi mahasiswa melakukan self assessment. Beberapa mata kuliah boleh diklaim berdasarkan transkrip. Beberapa mata kuliah boleh diklaim berdasarkan sertifikat. Beberapa mata kuliah boleh diklaim berdasarkan pengalaman kerja. Boleh kan calon mahasiswa melakukan klaim seperti itu. Nah, nanti ketika mereka mau masuk ya kita akses saja bagaimana mereka bisa membuktikan klaim tersebut. Jadi bukan masa kerjanya ya, tapi mungkin dasarnya learning outcome. Ya. Learning outcome apa yang telah dilakukan dibandingkan dengan learning outcome. Ya. Sehingga mahasiswa di kelas RPL itu kalau di kami ya campur ke banyak kelas gitu ya. Ada yang cuma tinggal menyelesaikan 3 mata kuliah, ada yang tinggal menyelesaikan 5 mata kuliah, bervariasi tergantung pengalaman sebelumnya si calon mahasiswa tersebut. Pengalaman di sini bukan hanya belajar formal, tapi juga informal dan juga non formal dan juga pengalaman kerja maupun karya. Maka akan kemungkinan berbeda untuk pegawai yang sebelumnya di unitnya sebagai sekretaris gitu ya, dengan pegawai yang memang sudah langsung kerja core-nya gitu ya Pak. Okay. Dan itu prinsip RPL itu Pak. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Uuf. Mbak. Silakan Bu Indri. Mas suaranya kok. Ya. Iya. Makasih Bu Ani. Dan Pak Uuf, mohon maaf kalau misalkan sudah pernah dibahas sebelumnya karena saya agak terlambat joinnya Pak. Dan juga mohon maaf juga kalau yang lain sudah pernah tahu ya di workshop. Cuman saya masih agak bingung nih Pak dengan konsep yang mahasiswa bisa kuliah di perguruan tinggi lain. Nah, kan itu untuk melengkapi kompetensi yang istilahnya gayut katanya ya dengan profil lulusan kita kan ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, nama mata kuliahnya sendiri yang di perguruan tinggi lain itu, pertama apakah harus masuk di cap kurikulum kita gitu ya Pak, di yang prodi kami gitu kan. Kemudian dan apakah di Bapak itu sifatnya mata kuliahnya itu paket atau elektif gitu Pak yang bisa mereka ambil di perguruan tinggi lain. Karena kan kalau misalkan kami kan masih paket ya Pak, mungkin rencananya nanti bisa pilihan juga. Soalnya kan kalau misalkan itu tidak
mereka tidak ambil di perguruan tinggi lain, kalau memang itu wajib, artinya kan harus diajarkan di prodi kami sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya itu kan yang ingin kami berikan ke mereka tuh, mereka melengkapi kompetensi yang mungkin di mata kuliah kita yang kami ini tidak ada. Misalkan kami belajar kepabeanan. Nah, pengetahuan terkait dengan karantina dan keimigrasian kita suruh mereka kuliah di sekolah tinggi ilmu mungkin di Poltekim atau apa. Jadi pertama, apakah nama mata kuliahnya harus ada di cap kurikulum kami, dan apakah sistemnya itu paket atau mata kuliah itu elektif seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Jadi kalau yang di pengalaman kami, sistem paket ini akan kontradiktif dengan MBKM. Mau diusahakan bagaimanapun sulit, gitu. Sehingga ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kurikulum mesti fleksibel, karena dia kayak bongkar pasang gitu ya. Akibatnya konsekuensinya mungkin bukan paket lagi ya. Kalau kami sih di Batam deklarnya juga deklar paket, Bu, tapi sebenarnya nggak paket juga. Jadi kami paket itu untuk sekedar mengakomodasi agar mahasiswa mudah, misalnya kalau KRS di semester sekian by default Anda ngambil ini. Tapi bukan berarti bahwa dia selama hidupnya mesti mengambil mata kuliah itu. Jadi setiap misalnya kalau ada pertukaran pelajar, kalau di kami ya sudah apa yang disampaikan di perguruan tinggi host kita akui. Nah, tentu pengakuannya itu melalui mekanisme RPL tersebut. Mengenai nama mata kuliah saya pikir bisa banyak opsi, Bu, di situ, Bu. Tapi yang jelas akan sangat sulit ketika kita ketika kita kekeh nggak memberikan ruang negosiasi untuk beberapa fleksibilitas tersebut. Mungkin begitu, Bu. Baik, berarti via RPL lagi ya, Pak, mekanisme pengakuannya ya? Iya. SKS-nya. Mungkin bukan RPL, tapi prinsip-prinsip seperti RPL itu bisa kita lakukan. Gitu. Penyetaraan ini nama mata kuliahnya mungkin nggak perlu betul-betul. Soalnya saya khawatir kalau muncul di kurikulum kita harus ngambil mata kuliah mereka, kan artinya kapasitas SKS kita akan berkurang lagi gitu ya, Pak, untuk yang memang core gitu, mata-mata kuliah yang core di kitanya gitu. Nah, kalau yang saya sampaikan di awal tadi, memang kita nggak boleh pelit dengan mata kuliah core kita, bahwa mahasiswa mesti dapat ini semua. Di konsep MBKM akan sulit menerapkan seperti itu, Bu. Oh, jadi harus disediakan banyak space SKS untuk yang di luar core justru gitu ya, Pak ya? Ya. Biar melengkapi. Oh ya, baik. Makasih, Pak U. Oke, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, monggo silakan kalau masih ada pertanyaan, mumpung ada narasumber yang kita jarang ketemu. Oke, jadi memang ini Pak, mungkin kaitannya sama pengelolaan program studi ya. Kadang kita kalau di prodi itu ada semacam rasa kewajiban untuk menyediakan mata kuliah gitu Pak Uuf untuk dosen gitu ya, untuk dosen yang ada. Nah, ketika dibuka gitu ya, seluas-luasnya mahasiswa bisa mengambil di luar, itu kan maka seperti ada paradigma nanti dosen akan nggak dapat kelas gitu ya. Bagaimana dengan pemenuhan BKD-nya gitu untuk beberapa hal, karena mungkin meskipun ada banyak opsi gitu ya Pak pengajaran, tapi kan tetap harus ada perkuliahan ya di BKD ini. Nah, ini bagaimana caranya Poli Batam untuk melakukan adjustment terkait ini, Pak? Pengalaman kami nggak pernah, kami itu malah kekurangan dosen, Ibu. Waduh. Iya. Jadi kami seneng kalau ada anak kami yang diajarin orang lain gitu, seneng kami. Iya. Iya, ini jadi kami berlebih, Bu. Oh ya, sampai bingung sebenarnya kok bisa dikerjain gitu ya, Pak. Kami semester iya, jadi kami ini dulu Pak, PKN STAN itu kan kita menerima mahasiswa kan on demand ya, sudah di set dari biro. Nah, beberapa tahun kan cukup banyak, maka nggak ada masalah, dosen semua bisa mengajar. Nah, ini beberapa tahun terakhir ini jumlahnya tidak banyak gitu. Bahkan mungkin sebagian prodi tidak menerima gitu ya mahasiswa, jadi akibatnya dosennya memang
agak banyak yang mungkin dalam tanda petik bingung Pak mau ngajar gitu. Ditugaskan ke Batam aja, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ngelamar gimana Pak Dian? Oke, iya ini menarik Pak ya. Kita kayaknya belum ada program seperti itu. Oke, berarti itu bukan kendala sama sekali ya Pak kalau di Poli So Batam. far kami nggak mengalami kendala seperti itu. Dan saya yakin dosen juga butuh refreshing ya. Saya pikir banyak aktivitas yang bisa dilakukan misalnya dengan tim teaching atau dosen memperkaya bidang yang lain atau diubah menjadi mentor. Saya pikir banyak aktivitas. Di kami ini kami lagi berusaha untuk membangun metodologi agar dosen itu berubah jadi mentor maupun coaching. Jadi memang kalau di kami memang dosen akan punah, Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan tidak kaget dengan istilah-istilah saya ya, tapi memang itu memang ya relevan sih, Pak. Betul kalau kita melihat ruang guru gitu ya, Mbak ya. Itu kan guru enggak punah itu nanti ya suatu saat ya. Terus SMA akan menjadi seperti apa? Aktivitasnya akan jadi seperti apa? Mungkin aja sekarang belum terjadi, tapi saya yakin suatu saat akan ada reposisi gitu ya. Jadi sekolah-sekolah ketika kegiatan tatap muka itu mungkin bukan lagi knowledge acquirement, tapi belajar hal yang lain, mengembangkan sesuatu yang lain, mungkin ya. Dan kalau mereka belajarnya sesuatu yang lain ya dosen mesti melakukan reposisi gitu loh. Ya, bahwa knowledge itu nggak semata-mata akan dicari dan diperoleh di ruang kelas kan ya Pak ya, bisa dari siapapun gitu. Maka di kelas itu memang mungkin sudah bukan teaching lagi ya nanti. Iya kan banyak konsep misalnya flip classroom. Itu kan ya mungkin nantinya akan lebih banyak seperti itu mungkin. Dan mahasiswa menjadi bisa milih ya Pak, kalau dapatnya dosen killer bisa nyari kelas yang lain aja. Seneng mahasiswa. Oh iya, dengan model ini ya Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada lagi pertanyaan, komentar? Oke, ini kebetulan hari ini Pak, kami sedang ada tenggat pengumpulan nilai UTS. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu dosen lagi fokus nih. Oke, silakan Pak Prayudi, pertanyaan yang terakhir. Masih mute, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi dikatakan bahwa adik-adik sudah boleh mulai magang sejak awal dia masuk ya, Pak. Semester 1 pun mungkin boleh. Nah, apakah itu ini Pak, pada akhirnya semua mata kuliah pun gitu ya, mungkin di Poltek Batam itu pada proses itu bisa di MBKM-kan gitu. Seperti tadi pernyataan Bapak itu malah seneng ketika yang ngajarin malah orang lain, bukan dari internal gitu Pak. Apakah demikian Bapak? Terima kasih. Iya, jadi khusus untuk yang magang itu memang kami set di akhir Pak. Paling mata kuliah industri juga enggak ini kok Pak. Mereka punya standar sendiri dan memang ada kalau studi independen itu ada mahasiswa semester 2 mulai semester 2 yang ikut studi independen itu ada. Tapi kalau magang biasanya mahasiswa yang terakhir semester terakhir gitu ya. Terus terkait mata kuliah standpoint kami tetap sama seperti tadi Pak, bahwa mata kuliah itu ya yaitu cara kita untuk menebak kebutuhan user. Tapi kalau usernya berkehendak yang lain ya kita manut. Kira-kira begitu, Pak. Ya, enggak, maksud saya begini. Kebetulan kan misalkan kita juga punya kewajiban mata kuliah wajib seperti misalnya bahasa Indonesia, agama, keluarga. Bolehkah menurut Bapak ini benar-benar itu MBKM-kan saja gitu ya? Mereka boleh mendapat dari unit lain, tidak perlu dari unit kita. Apakah benar demikian, Bapak? Yang penting kan itu jadi kewajiban mahasiswa untuk mempelajari bahasa Indonesia, keluarga negara gitu dan yang ya, lain Pak, sebagainya, ya? Pak. Tapi cara belajarnya seperti apa kan bisa saja, berbagai ya, Pak? macam. Kami itu pernah Pak, mata kuliah MKU kami ikutkan di UT Pak. Itu pernah sekali itu. Oke. Ya, Pak. Kami kerjasama dengan UT karena
susah juga Pak. Kami ngordinir dosen MKU itu cukup intens juga kan. Jadi kami kirim Pak mahasiswa kami ke UT semua online gitu kan. Oh gitu. Oke. Tapi akhirnya dengan kebijakan MBKM itu ya kami embedkan mata kuliah tersebut ke aktivitas MBKM. Kecuali agama kami belum berani Pak. Dosen-dosen gitu. belum berani Pak. Kalau ini belum berani betul itu Pak. Oh, kalau kewarganegaraan bahasa dan Pancasila is oke ya Pak, keluar gitu nggak ada masalah ya Pak, kecuali nggak agama. Ada masalah, Pak. Oh, agama aja yang ini, karena kami mungkin berpandangan udah sekolahkan aja di IAIN gitu kan, mungkin lebih tepat gitu. Ya kalau artinya kalau di sana mungkin Batam dengan IAIN mana, mungkin kami di Jakarta dengan IAIN mana, kan itu jadi lebih mengurangi beban kompetensi dosennya, tapi juga tetap menjaga kebutuhan mahasiswa sehingga mereka terlayani belajar gitu. Mas, pandangan kami begitu Bapak. Mungkin Pak, itu salah satu opsi Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Pak Prayudi. Mohon izin Pak Uuf, mungkin karena waktunya sudah mendekati waktu sholat Jumat, gitu ya. Mungkin Pak Uuf ada closing statement untuk acara pada pagi hingga siang hari ini. Silakan Bapak. Baik, makasih Bapak Ibu. Mohon tadi yang sharing saya jangan diikuti gitu ya. Itu tadi mungkin contoh-contoh jelek gitu ya. Dan itu memerlukan perubahan mindset yang agak yang kalau cuma satu orang itu akan sulit untuk diimplementasikan. Tapi memang harus bersama-sama. Dan yang seperti ini belum teruji kebenarannya. Dan kami sendiri terus terang masih belajar gitu ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ternyata ini malah bahasa Jawanya njlomprongke gitu ya. Tapi kami biasa Bu loss di jalan itu biasa. Tapi setidaknya kita sudah mencoba sesuatu yang baru yang mungkin seiring dengan perkembangan waktu itu akan jadi kita akan menemukan pola yang lebih baik. Mungkin demikian, mohon maaf sebesar-besarnya jika di sana sini banyak kesalahan dan kekurangan dan juga mungkin pembawaan saya yang agak tregel-tregel gitu. Mohon maaf dan dibukakan pintu ininya. Kalau ke Batam, mohon jangan sungkan untuk mampir di kami. Ada ikan bakar di dekat kampus kami yang agak enak gitu ya. Dan mudah-mudahan ini jadi awal silaturahmi kita bersama. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uuf, luar biasa paparannya Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa silaturahmi ke sana dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Uuf bisa kita coba adopsi gitu ya sesuai dengan karakteristik kampus kita. Oh jangan Pak. Yang baik-baik aja Pak maksudnya Pak. Semuanya baik Pak. Oke, nanti kan bisa sama-sama Pak. Saling berbagi pengalaman. Ya. Mungkin satu hal yang tadi yang disampaikan Pak Uuf gitu ya. Hal yang paling krusial saat ini adalah membangun soft skill mahasiswa dalam kaitannya dengan kesiapan kerja mereka nanti. Untuk itu pendidikan mau nggak mau gitu ya harus ikut berubah seiring dengan perubahan industri. Dan satu hal lagi, mungkin bukan dalam waktu yang sebentar lagi tapi itu nyata, sepertinya dosen akan punah. Maka kalau kita nggak mau ikut punah, mari kita harus berbenah gitu ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, terima kasih Bu Hani sudah berkenan mandu jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Weekly Talk kita yang sangat menginspirasi yaitu Bapak Uuf atas paparan materinya dan juga diskusi yang telah disampaikan terkait dengan aplikasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada Bu Hani selaku moderator sudah berkenan mandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu izin menyampaikan pesan sponsor terkait pelaksanaan webinar perpajakan internasional pada siang hari ini pada pukul 13.45. Bagi Bapak Ibu yang ada keluangan waktu, mohon berkenan hadir dengan judul Webinar Mining the Miners, Is VAT the Right Option to Tax Crypto Asset? Bagi Bapak Ibu yang ada keluangan waktu, kami persilakan untuk bisa menghadiri acara tersebut pada pukul 13.45. Kami
Turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat dan juga pegawai di lingkungan PKN STAN, Bapak Ibu dosen PKN STAN dan juga hadirin sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk pada hari ini sampai dengan selesai. Pemaparan dari Bapak Uuf tentu saja memberikan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi PKN STAN dalam mewujudkan semangat merdeka belajar dalam kurikulum dan juga penyelenggaraan pendidikan. Dan dengan adanya implementasi Merdeka Belajar, tentunya kami berharap PKN STAN dapat menjadi kampus merdeka yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk menghadiri kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua dan selamat menjelang weekend. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, dan selalu jaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Mari semangat menuju kampus merdeka. Terima kasih Pak Uuf atas ilmunya. Akhir kata saya Galuh pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ternyata ada teman SMA saya di sini. Iya, Pak. Iya, siapa Pak? Pak Rahmat Taufik Hidayat. Oh. Wah. Cuman dia Solo asli, saya Solo Copet. Oke, Bapak Ibu izin live. Terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Uuf, Bu Hani, Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Pantun koreksi, Bu. Belum selesai. Kayaknya Bu Hani kalau sama Pak Mars kayaknya udah ceria, berarti udah selesai. Ini jangan-jangan udah upload Udah, nilai ini. abis ini saya klik submit. Wes. Abis ini saya klik kirim. Oke, izin live Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oke, matur suwun Bu Hani, matur suwun Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu 2 pekan lagi. Terima kasih, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. sami-sami.